Assalamualaikum Bu Betty. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Betty hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Bu Ami. Alhamdulillah ya sehat. Iya. Untuk kemarin kan saya lihat rancangan pembelajarannya Bu Betty. Iya. Dari rancangan itu kita samakan dulu persepsi kita untuk supervisi akademik yang sudah dijadwalkan, bahwa supervisi akademik itu bukan untuk kita mengawasi pembelajaran yang dilakukan berarti bukan, tetapi untuk mengembangkan kompetensi yang kita miliki nantinya dalam pengelolaan kelas, seperti metode, strategi. Untuk perbincangan kali ini saya boleh tidak mengajukan beberapa pertanyaan untuk obrolan biar enak. Monggo. Untuk pertanyaannya seputar pembelajaran yang akan dilakukan Bu Betty nih. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Betty untuk pembelajaran besok ini apa? Tujuan pembelajaran di pertemuan besok ini materinya tentang Pancasila. Yang pertama adalah Pancasila dalam tindakan. Maaf, yang pertama bagaimana anak-anak mengetahui makna-makna setiap sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang kedua, keterkaitan antar sila, hubungan antar sila-sila satu dengan kedua, adakah hubungannya, sila ketiga dengan kedua, adakah hubungannya, dan seterusnya sampai sila kelima. Kemudian yang terakhir adalah Pancasila dalam tindakan. Pancasila dalam tindakan itu adalah bagaimana peserta didik ini menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mereka, entah itu di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, ataupun di lingkungan masyarakat. Berarti tujuannya itu tentang seputar Pancasila. Iya, penerapan. Bagaimana anaknya menerapkan nilai-nilai baik di Pancasila sekolah maupun di luar sekolah. Iya. Gitu berarti. Untuk pengembangan dari yang tujuan tadi yang dicapai Bu Betty, misalkan dari aspek pengetahuan itu apa, dari aspek keterampilan itu apa, dan sikap juga kalau boleh tahu. Kalau dari pengetahuan mungkin peserta didik kita awali dengan mencari informasi dari berbagai media. Yang pertama saya menyajikan itu tadi buku paket. Kemudian dari buku paket siswa bisa mengembangkan mencari di media sosial ataupun di media online, apapun wes medianya. Yang penting materinya sesuai dengan materi yang kita bahas saat ini. Kemudian kalau keterampilan di sini saya mengajak siswa untuk terampil itu presentasi tapi bukan presentasi kalau biasanya kan presentasi di depan kelas ya. Iya. Kalau ini saya buat presentasi antar kelompok, berarti berkeliling di setiap kelompok, presentasi berputar. Sama kelas kita bagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1 presentasi ke kelompok 2 ke 3 ke 4, begitu berputar kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Kalau mungkin dari sikap, kalau sikapnya itu tadi menghargai ketika ada orang lain atau kelompok lain presentasi, kemudian bagaimana itu tadi penerapan sila-silanya, nilai-nilai dalam sila Pancasila. berarti tadi yang pengetahuannya diambil dari bacaan, literasi, intinya ya, literasi. Kalau keterampilannya tadi presentasi. Tapi presentasi dengan ke kelompok keliling. Keliling. Kalau boleh tahu satu kelompoknya terdiri berapa? Satu kelompok 5 sampai 6 anak dari berbagai, maksudnya dari berbagai itu dari ada yang laki-laki ada yang perempuan. Iya benar. Dari Satu gender, dari kelompok berbagai pasti gender. dari Banyak gender. gender. Tadi juga yang saya baca rancangan pembelajaran yang Bu Betty buat itu kalau boleh tahu strategi dari pembelajaran itu seperti apa, dari metodenya mungkin, dari modelnya, model dan kalau model sebagainya. Pembelajaran tadi kalau seperti tadi bisa dibilang itu ya TGT itu tim game turnamen. kalau boleh tahu bisa dijelaskan
seperti apa TGT? Nah, pertama Tim game turnamen itu. pertama dibentuk kelompok. Oke. Satu kelas itu karena 36 berarti 6 Bagi enam kelompok, kelompok. satu kelompoknya 6 orang. Kemudian setiap kelompok saya bagi materinya masing-masing. Setiap kelompok materinya beda. Oh beda. Iya, setiap kelompok materinya beda. Kemudian setelah itu mereka literasi. Karena tugas mereka adalah membuat peta konsep. Peta konsep. Di sebuah kertas manila. Iya, yang iya, nantinya setelah peta konsep dibuat, mereka presentasi berkeliling kelompok itu tadi. Gantian. Satu kelompok jadi ditugaskan 2 anak untuk presentasi. Kan 6 anak tadi Iya, iya, satu kelompok, iya. 2 anak ditugaskan untuk presentasi, yang 4 anak tinggal di kelompok. Tinggal dalam kelompoknya. Untuk mendengarkan presentasi, mendengarkan dan menilai presentasi dari kelompok lain. Ya, itu model ya, sekaligus strateginya mungkin ada dari biar anak-anak tidak rame, strateginya dibuat Itu tadi saya beri waktu ketika dibuat apa? peta konsepnya itu. peta konsep, kemudian ketika presentasi diberikan batasan waktu. Oh, batasan waktu itu strateginya ya, Iya. jadi biar tidak terlalu Biar molor. tidak terlalu molor. Iya, iya. Dan anak-anak konsen pada tujuannya masing-masing untuk Tujuan dari- mempresentasikan materinya masing-masing. Jadi satu kelompok kemarin nanti saya berikan waktu maksimal 5 menit. Untuk nanti. Iya, jadi yang memandu adalah saya. Oh, tetap guru kan Guru ya? yang memandu. Bukan dari siswanya sendiri, bukan. Dari saya yang memandu mereka. Berarti model pembelajarannya itu model diskusi. Apa ceramah saja, apa diskusi, apa dibiarkan? Diskusi. Ya, ada ceramahnya. Nanti diskusi juga. Saya awali dengan ceramah, kemudian diskusi anak-anak untuk membuat peta konsep. Berarti ada ceramahnya sebentar tapi ya, terus ada diskusi. Satu kelompoknya. Di setiap kelompok. Waktu pelaksanaan yang akan dilakukan Bu Betty nantinya kapan? Hari apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Berarti hari Rabu depan apa minggu lagi? Hari Rabu depan. Hari Rabu depan. Kalau boleh tahu nanti di kelas berapa Di jenengan? kelas 11F. 11F. 11H. 11H. Iya, di 11H. Kira-kira jumlahnya berapa di sana, Bu Betty? 36 anak, pas 36. 36 anak. Ketika kita belajar di kelas atau melakukan pembelajaran di kelas, tentu ada kondisi-kondisi khusus yang di luar kendali kita kadang nggih. Kalau boleh tahu di kelasnya Bu Betty yang akan dilakukan sebagai supervisi nanti, ada kondisi khusus yang diketahui Bu Betty apa? Sebenarnya bukan kondisi khusus sih, tapi di kelas 11H ini ada salah satu siswa yang mungkin terlalu aktif ya, jadi ngomongnya itu Banyak. banyak sekali. Tapi kadang-kadang ya ngomongnya sesuai dengan materi, kadang-kadang ya apa ya, suka Ngawur. celometan, Oh, ngawur iya, iya. gitu. Nah itu. Ketika kita sudah menemui kondisi khusus anak seperti itu, misalkan rame sendiri atau lebih aktif dari yang lain, terus ada lagi yang kilometan gitu, pasti Bu Betty punya strategi khusus untuk menangani. Nah, Strateginya kemarin kan dalam pembentukan kelompok itu kan Iya. saya sudah membentuk kelompok. sejak kemarin. Maksudnya pertemuan sebelum saya minggu hari Rabu itu pelaksanaannya, kemarin kan sudah pertemuan di kelas ini, saya sudah membentuk kelompok, dan di setiap kelompok saya tugaskan untuk menunjuk satu orang sebagai koordinator kelompok. Nah, saya menyarankan di kelompok ini, karena di kelompok ini ada salah satu siswa itu tadi, saya aktif. menyarankan dia ditugaskan sebagai koordinator. Oh, gitu. jadi yang aktif sebagai koordinator, biar ngatur temannya, biar dia sendiri juga mengatur dirinya. Iya, biar dia bisa mengendalikan dirinya, tidak ngomong seenaknya sendiri. Karena dia Strategi sebagai yang bagus. contoh di dalam kelompok ini. Strategi yang bagus, strategi yang efisien ya Bu ya. Semoga saja efisien. Oh, Minggu iya. depan kan baru Iya, apa, betul. pelaksanaannya. Semoga efisien nantinya. Kita berharap jadi.
Tadi ya strategi yang untuk mengatasi kondisi tersebut. Kira-kira ada pembelajaran diferensiasi nggak di sana, Bu Betty? Pembelajaran diferensiasi ada. Tadi kan dalam satu kelompok tidak hanya cewek saja, cowok saja, tapi saya campur jadi satu, ya ada cowoknya, ada ceweknya. Berarti diferensi sesuai Gender. Terus ada lagi nggak diferensiasi dari misalkan dari satu kelompok itu ada yang pintar semua, ada yang kurang pintar semua. Itu kira-kira Bu Betty mengelompokkan dengan seperti itu apa dengan pengelompokan yang lain? Tidak, kalau saya kelompokkan yang pintar semua, yang ini semua enggak. Itu tadi pengelompokan saya mengenai gender saja. Gender saja. Berarti tidak ada dalam kelompok itu ada yang pintar, ada yang kurang pintar, jadi satu gitu biar. Iya, campur. Oh, berarti diferensiasinya ada dua gender, berarti. berarti ada dua ya. Ada diferensiasi sama kemampuan berpikir anak. Iya. Berarti enak sudah. Bagus, berarti untuk pembelajarannya ada yang saling membantu ya. Iya, tidak yang kalau yang pinter-pinter semua kan nanti itu, kalau yang Nggak bisa semua kan nggak bisa jalan iya, tidak iya. Tidak seimbang. Ketika Bu Betty melakukan pembelajaran besok, kira-kira ada nggak teknologi yang dipakai untuk Bu Betty dalam pembelajaran itu? Teknologi misalkan kalau saya dulu ada puisi pakai yang lain. Kalau Bu Betty ada nggak teknologi? Kalau teknologi saya tidak menggunakan teknologi ini. Kuisnya saya di akhir nanti setelah presentasi ada kuis, tapi kuisnya saya buatkan sebuah LKPD ya, paper tapi melalui HP, berarti itu teknologi juga, Bu. teknologi juga. Ya. Teknologi kan pemanfaatan handphone ya, memanfaatkan. Jadi misalkan seperti ya sama sih, paper tapi melalui HP. Berarti ada teknologi. Berarti sudah ada teknologi yang digunakan untuk Bu Betty dalam pembelajaran nantinya. Metode untuk mengukur pemahaman dari anak-anak setelah pembelajaran selesai, pasti kan di akhir ada kita mengukur pemahaman. Itu tadi kuis tadi, setiap kelompok saya berikan 10 soal tentang materi yang sudah dibahas sama diskusi. anak-anak. Soalnya dalam bentuk pernyataan benar atau salah. Berarti sudah semua ya, berarti ya dari mulai sudah tertata, maksud saya mulai dari rancangan itu sudah ditata sama Bu Betty, mulai dari prosesnya, mulai dari metodenya, sampai Bu Betty tahu hal-hal khusus seperti apa anak-anak itu. Berarti sudah siap nih hari Kamis besok ya Bu Betty. Rabu apa Kamis Bu Betty? Tadi Rabu. kayaknya Kamis ya. Itu lebih ke sosial ya anaknya. Untuk penjurusannya, peminatannya anak sosial. Itu lebih bagus untuk BKN ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Betty ya atas obrolan-obrolan. Jadi saya juga tahu apa yang mau dicapai Bu Betty di kelas, kalau jadi apa. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nana, hari ini kita akan belajar materi apa kemarin? Masa cuma Pancasila gitu babnya? Pancasila sebagai ideologi. Pancasila sebagai statis dan baik. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, hari ini siapa yang udah masuk? Jonathan Duelo. Sehat semua ya? Yang masuk di sini sehat semua? Sehat semua. Oke.
Kelompok. Mulai mana di kelompok satu kemarin? Iya. Tiga. Berarti ini kelompok satu ya? Iya. Kelompok satu ke kelompok dua, kelompok dua ke kelompok tiga, tiga ke empat, empat ke lima, lima ke enam, enam ke tujuh ke satu. Begitu seterusnya berputar sampai kembali lagi ke kelompoknya masing-masing. Oke ya. Jadi nanti yang bertugas presentasi ada 2 orang. Yang tinggal di kelompoknya tugasnya adalah satu, mendengarkan presentasi dari kelompok lain. Kemudian yang kedua, membuat rangkuman singkat mengenai materi yang disampaikan oleh setiap kelompok. Jadi nanti tolong disiapkan 1 lembar kertas untuk membuat rangkuman. Kemudian yang ketiga, memberikan penilaian ke setiap kelompok yang presentasi. Untuk lembarnya nanti Bu Betty bagikan satu persatu. Penilaiannya itu penilaian isinya apa? Keseluruhan. Ya isi, ya keindahan peta konsepnya, kemudian bagaimana penyampaiannya, jelas apa enggak. Nggak usah sungkan-sungkan memberikan penilaian. Kalau performnya kurang bagus menurut kalian penjelasannya, identitas kelas silakan nanti ditulis kelas 11B. Terus yo. Terus koordinator kelompok kemarinnya sudah ditentukan koordinatornya siapa? Ya, ditulis siapa namanya. Kemudian di bawahnya ada 3 kolom, nama atau nomor kelompok. Kelompok 1 yang presentasi siapa? Kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 7. Oh, sebentar. Sekarang 1 kelompok menilai berapa kelompok yang presentasi? 6 kelompok. Oke. Ya, kelompok berapa yang memberikan penilaian? Anggotanya ditulis. Kelompok 6, halo. Briefingnya ku yo mau rek, nanti mulai kan briefing. Wes kita mulai. Siap nggak siap? Harus siap. Oke, ada sih. Oke, presentasi kita mulai dari sekarang. Putaran yang pertama, silakan.
Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pelajaran hari ini tuh menyenangkan karena kan kita juga keliling-keliling yang bagian presentasi terus yang stay di grup juga kan terus-terusan dengerin materi dari teman-temannya. Jadi menurut saya tuh nggak membosankan Bu. Materinya juga kan beda-beda. Jadi kita lebih aktif juga belajarnya. Mungkin bagian yang capek itu cuma dibuat main-mainnya aja. Kalau secara keseluruhan belajarnya hari itu sangat menyenangkan. Yang namanya dari proses pembuatan. Berarti mulai kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar berarti? Alhamdulillah sehat Tadi sempat saya jemput. Iya, maaf tadi ngajar ini Saya pegang HP hubungi, jadi. saya hubungi tidak ada, jadi langsung saya jemput. Iya, terima kasih. Kemarin kita pas masuk di kelas itu kayaknya tidak sesuai dengan jadwalnya. Yang direncanakan Yang direncanakan. Pas waktu pra-observasi itu hari Rabu rencananya, tapi pelaksanaannya ternyata hari Kamis. Ternyata hari Kamis, hari Rabu. Padahal materinya sesuai dengan Iya, ini yang sudah betul, kita sama. inikan. Dari obrolan ini yang Bu Betty ingin sampaikan apa dari pembelajaran kemarin itu apa kira-kira? Kemarin kita pembelajaran di kelas 11 nih. Ini dengan materi apa penerapan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Intinya itulah yang ingin saya capai. Nah, kemudian model pembelajaran yang saya terapkan kemarin ada TGT, tim game turnamen. Memang sih di model pembelajaran ini kelemahannya yang mungkin yang saya amati, kelemahan yang saya dapatkan kemarin itu satu, anaknya ruamnya sekali. Memang seperti itu, ruamnya sekali karena kan diskusinya berkeliling kelompok seperti itu. Tujuan yang sebelumnya dibicarakan sama Betty apa sudah tercapai di observasi kemarin, pembelajaran kemarin? Tujuan pembelajarannya. Iya, enggak, maksudnya tujuan yang ada di modul ajarnya Bu Betty kan kita sudah di observasi sudah berbagi tujuannya. Apa sudah tercapai di pembelajaran itu? Alhamdulillah sudah tercapai Bami. Sudah. Keterampilannya sudah, Keterampilannya sama sampai. dari untuk pengetahuannya juga sudah. Kemudian evaluasi juga sudah kita laksanakan. Sikapnya juga sudah. Iya. Sudah semua berarti sudah tercapai apa yang Bu Betty indikan kemarin. Untuk bagaimana pembelajaran kemarin bersama anak-anak itu apa menyenangkan, apa ada yang kurang sreg atau apa di benaknya Bu Betty? Kalau refleksi yang kita lakukan setelah pembelajaran, kalau anak-anak sih merasa senang karena apa? Karena mereka belajarnya tidak terpaku memperhatikan guru yang menjelaskan di depan saja, jadi tidak ngantuk, berkeliling, jadi bisa bertukar pendapat dengan kelompok lain, bisa mendapatkan materi yang berbeda-beda dari beberapa kelompok yang ada di kelas tersebut. Kemudian apa itu tadi yang tidak diharapkan, yaitu tadi kelasnya jadi ruwet sekali. Jadi saya kayak ngajar semi ngajar anak SD, harus ketika mengendalikan itu harus dengan suara yang keras itu ya. tapi ya jalan. Oke, Diskusinya jalan dengan baik. Jadi ada kekurangan juga ada kelebihan. Sudah tujuannya juga sudah tercapai. Terus dari kegiatannya Bu Betty kemarin, pembelajaran Bu Betty, ada kekurangan juga ada kelebihan. Berarti kekurangan nanti akan dihilangkan apa dipertahankan atau maksudnya diperbaiki gitu. Ya seharusnya kekurangannya diperbaiki untuk pertemuan berikutnya, mungkin dengan menerapkan model-model pembelajaran lain Jadi mungkin. strateginya menerapkan pembelajaran
model lain. pembelajarannya. Kalau boleh tahu Bu Betty, pembelajaran yang Bu Betty inginkan untuk memperbaiki dari pembelajaran kemarin kira-kira nanti bentuknya apa? Kalau kemarin kan antar kelompok ya, diskusinya antar kelompok. Mungkin kalau pertemuan selanjutnya saya pengen itu, kalau kemarin anggotanya banyak, lumayan banyak. Kalau pertemuan selanjutnya mungkin anggotanya diperkecil lagi, mungkin separuh dari kemarin, biar semua anggotanya itu bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja sama secara optimal lah, seperti itu. Jadi mengurangi volume biar enggak ramai sepertinya. Strateginya memang bagus nih, dari 5 terkurangi 3 itu strategi untuk pembelajaran berikutnya, tapi tetap dalam pembelajaran TGT. Mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama dan panjang. Kalau lebih lama, maksudnya lama itu misalkan apa? Kalau kemarin kan dalam waktu 45 menit diskusi sudah selesai mungkin. Kalau sekarang, kalau minggu depan mungkin pertemuan yang selanjutnya lebih dari itu, kan kelompoknya lebih banyak. Kelompoknya lebih banyak tapi anggotanya lebih sedikit. Kalau kemarin yang saya lihat itu kan kalau kelompoknya itu 5, satu kelompok itu 5 orang. Jadi yang pindah itu 2 nih yang pindah. Maksudnya yang pindah untuk menjelaskan. Iya, untuk presentasi ini 2 orang. Terus yang tinggal 3 yang diperkecil, berarti yang tetap pindah itu 2, yang tinggal 1. Iya, seperti apa? Seperti itu. Berarti yang tinggal 1 dengan banyak kelompok. Iya. Itu mengurangi dari kericuhan. Terus dari pembelajaran TGT kemarin pasti kan ada kelebihan yang tadi disebutkan yang harus dipertahankan. Kelebihan itu kan memang harus dipertahankan kan Bu ya. Kira-kira yang harus dipertahankan dari pembelajaran itu apa? Ya tadi keterampilan siswa. Keterampilan siswa dalam presentasi, meskipun cuma 2 orang yang presentasi, tetap materi yang disampaikan tetap lengkap, tetap sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan tujuan yang harus dicapai. Jadi meskipun kelompoknya kecil, tujuannya tetap tercapai. Apa ada strategi lain misalkan dari segi materinya harus dikurangi atau mungkin itu kan tadi di materinya diperkecil lagi dari mungkin kemarin 1 bab kita bagi jadi 5. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa 1 bab kita bagi jadi 10 karena satu kelompoknya kan ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Berarti yang dipertahankan adalah keterampilan anak dalam presentasi, terus dalam berkomunikasi dengan temannya, diskusi. Bagus sekali. Untuk memulai strategi yang baru, Bu Betty kan punya rencana ke depannya. Kira-kira itu hari apa atau dalam bulan-bulan ini atau bulan depan mungkin? Insya Allah awal bulan depan. Di kelas yang sama ya pastinya. Di kelas yang sama. Terus tadi sudah diperbaiki ya. Kalau boleh tahu diperbaiki lagi. Maksudnya yang mau diperbaiki tadi minta tolong bisa diberikan. Maksudnya tadi kan ada kelebihan kekurangan yang juga kekurangan sudah disebutkan sama Betty yang mau diperbaiki. Kalau bisa lebih spesifik mungkin perbaikannya seperti apa? Yaitu tadi mungkin memperkecil anggota kelompok, kemudian memperkecil lingkup materi yang dibahas dalam satu kelompok. Dari keragaman pola pikir anak mungkin bisa dimasukkan atau juga. Kalau pola pikir saya tidak untuk membagi kelompoknya bukan dari pola pikirnya, tapi dari
gendernya. Gender. Satu kelompok ada, tidak harus cewek semua, tidak harus cowok semua, tapi apa? Berarti Beragam. Ada yang cewek, ada yang gender, cowok. ya. Terus dari beragam gender tadi tidak dari apa kesiapan pembelajaran misalkan gitu berarti ya apa namanya, audio itu masuk nggak dalam kelompok UBT? Audio terus ke visual itu masuk apa tidak di kelompokan UBT? Audio maksudnya harus Maksudnya memakai ketika kontennya, maksudnya materinya ketika dalam membuat apa itu untuk Mereka media presentasinya media anak-anak presentasinya. itu apakah ada khusus harus ini enggak? Kalau kemarin saya menawarkan peta konsep, Iya. tapi saya satu saja, saya tidak apa ya, tidak menawarkan media yang lain karena tujuan saya adalah satu, biar semua anggota kelompok itu bekerja. Nanti kalau seumpama saya buat pilihan, boleh buat peta konsepnya di Canva. Kalau Canva kan hanya dikerjakan 1 atau 2 orang saja. Iya. Jadi bagus. Itu kalau apa ya, menurut pengalaman saya sih seperti itu. Jadi perbaikannya sudah seperti itu. Iya. Yang ditampilkan berupa apa tadi? Peta konsep yang ditulis di Iya. lembar Dan peta manila. konsep itu yang dipresentasikan ke kelompok yang lain. Iya. Terima kasih Bu Betty atas Sabar, begitu saja. support. Terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.